Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Luar biasa ya, kreativitas rakyat jelata di Indonesia memang memancing keberanian ketika justru dikedepankan dengan upaya-upaya pembungkaman. Dan sekarang muncul yang baru, 504 error. Dan wajahnya Profesor Dr. Mohtar Ali Ngabalin. Ya, kita dapat kabarnya dari seputar Tangsel ya. Beredar mural mirip Ali Mohtar Ngabalin 504 error. Roy Suryo .2 makin heboh dunia Wakanda ambiar. Ya, jika pada wajah mirip Jokowi tertulis 404 not found, maka pada mural mirip wajah Ngabalin tertulis 504 error. Di dekatnya ada gambar sekumpulan kambing. Ya, 504 ini adalah sebuah kode untuk gateway timeout. Jadi dia akan muncul ketika suatu server tidak bisa menerima permintaan dengan waktu yang tepat. Ya, jadi barangkali si pembuat mural ini dia mendapatkan gambaran profil seorang Mohtar Ali Ngabalin yang selalu tidak bisa menerima request dari rakyat. Ya, jadi selalu error. Apapun yang dikatakan Mohtar Ali Ngabalin selalu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Penjelasannya selalu bentuk-bentuk pembelaan. Jadi bukan sebagai juru bicara presiden, apalagi sebagai seorang staf ahli presiden yang harusnya mengerti betul apa yang sedang dirasakan oleh rakyat hari ini. Yang ada, orang ini selalu memberikan perlawanan-perlawanan dengan cara-cara yang kasar, dengan bahasa-bahasa yang tidak beradab. Ya, kita tahu di banyak media itu bermunculan. Bahkan ketika itu disandingkan dengan gambar-gambar binatang kambing, ya itu pun ucapan dia. Ketika dia mencoba membungkam apa-apa yang disampaikan oleh Refli Harun, oleh Said Didu, oleh Rocky Gerung, ketiga orang ini dikatakan sebagai warga negara kelas kambing. Jadi sungguh kata-kata yang tidak beradab. Sungguh itu bukan kelasnya staf ahli presiden. Karena kalau staf ahli itu kan menjadi gambaran siapa yang ada di belakangnya. Itu menjadi gambaran Presiden Jokowi. Kan begitu. Ya, dan selain itu bertebaran juga meme bahwa Mohtar Ali Ngabalin ini adalah the king of penjilat. Jadi di kabar Warta Ekonomi Online Jakarta, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin menceritakan dirinya dibuat meme sebagai penjilat. Kendati begitu, Ngabalin mengatakan tidak masalah dengan cap demikian. Saya pun tidak keberatan ya. Ada sekarang juga mereka membuat meme, kemudian membuat lidah saya yang panjang. Katanya king of raja penjilat. Tidak apa-apa, saya menjilat untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Saya menjilat untuk menyelamatkan generasiku. Jadi dia mengaku sebagai penjilat, tapi alasannya adalah untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Di sisi mananya itu, Pak? Yang ada justru memecah belah umat di Indonesia. Tapi memang repot ya, kalau dia sudah menganggap dirinya seorang penjilat, kan dia akan melakukan hal apapun untuk menyenangkan atasannya. Kan konsepnya begitu ya. Tipe orang penjilat kan dia akan selalu berusaha untuk ABS, asal bapak senang, kemudian menjadi bumper terhadap semua kritikan yang ditujukan kepadanya. Nah, saya jadi ingat bahwa di Inggris itu ada Banksy. Dia seorang tokoh pembuat mural di Inggris yang mungkin juga itu menginspirasi para pembuat mural di Indonesia. Dan dia pernah mengatakan bahwa jika graffiti bisa membuat sebuah perubahan, maka itu adalah ilegal. Nah, ini sindiran yang sangat telak. Bahwa apapun, kurang lebih maknanya begitu ya, apapun ketika itu mampu merubah status quo, mampu merubah perspektif masyarakat terhadap penguasa yang dianggap tidak efektif dalam menjalankan roda pemerintahannya, maka itu akan dianggap ilegal. Sehingga itu harus dibungkam. Kurang lebih begitu pemaknaannya ya. Ya, mudah-mudahan sih dengan ucapan yang disampaikan oleh Kapolri kemarin bahwa kepolisian tidak akan memproses hukum para pembuat mural. Ya, kita syukuri ya, karena itu kan seni. Apalagi kebebasan berekspresi itu dijaga. Apalagi kalau kita lihat di Instagram, di YouTube, di Facebook, orang-orang mengkritisi juga aman-aman saja gitu. Apalagi konteksnya berkesenian. Mungkin para pejabat di Indonesia hari ini harus lebih dihaluskan budi pekertinya dengan mempelajari ilmu kesenian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Sahabat, saat ini sepertinya merupakan saat yang paling tepat bagi para kader PDI Perjuangan untuk mencari ketua yang baru.
Beberapa hari yang lalu kita mendengar sebuah kabar kalau Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengalami sakit, bahkan juga dikabarkan sampai koma. Berbagai pihak kemudian bereaksi saat mendengar kabar ini. Ada yang bersikap biasa-biasa aja. Ada yang penasaran dengan nasib PDIP jika benar-benar ditinggalkan oleh Ibu Megawati. Hingga ada yang merasa senang, astagfirullahaladzim, saat mendengar kabar sakitnya Ibu Megawati. Astagfirullahaladzim. Kalau misalkan ada yang sakit, ada yang menerima musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak usah senang. Nah, untuk para sahabat Saiful Zaman sekalian, tolong kasih tahu deh, waktu mendengar kabar itu, bagaimana reaksi para sahabat sekalian? Mudah-mudahan nggak ada yang ngerasa seneng ya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Akan tetapi, isu ini akhirnya terbantahkan setelah Ibu Megawati Soekarno Putri muncul secara virtual pada salah satu acara yang diselenggarakan oleh PDIP hari Jumat 10 September 2021. Melihat hal ini, analis komunikasi politik Henry Satrio melalui akun Twitternya memberi saran kepada Ibu Megawati agar segera mencari calon pengganti bagi dirinya mumpung Ibu Megawati ini masih sehat. Karena berdasarkan yang Bapak Henry ini lihat, isu sakitnya Ibu Megawati kemarin merupakan isu yang sangat menakutkan bagi kubu PDI Perjuangan. Cuitan dari Henry Satrio ini akhirnya mendapatkan balasan dari netizen-netizen yang ada di jagat Twitter. Banyak dari netizen yang mengatakan kalau Ibu Puan Maharani adalah calon terkuat untuk menjadi pengganti dari Ibu Megawati. Meski begitu, banyak juga yang menyangkal dan berpendapat kalau Ibu Puan Maharani ini belum mempunyai kemampuan yang cukup dan sulit untuk dinaikkan. Itulah sebabnya sosok Puan Maharani dipoles sedemikian rupa, salah satunya adalah dengan memasang banyak baliho di mana-mana agar rakyat jelata di Indonesia bisa lebih mengenali sosok dari Puan Maharani. Akan tetapi, ada netizen-netizen lain yang berpendapat lebih ekstrim. Salah satunya adalah @muhammadjupri yang berpendapat kalau selama ini sikap para kader PDIP terhadap Ibu Megawati ini manut-manut aja, nurut-nurut aja, maka saat digantikan oleh Puan Maharani, ada kemungkinan sikap itu berubah. Ada kemungkinan para kader PDIP tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Ibu Puan Maharani. Sehingga ada kemungkinan PDIP ini akan pecah dan terbentuklah PDIP yang baru. Selain komentar-komentar serius seperti yang saya sebutkan barusan, ada juga beberapa komentar sarkas dan juga lucu dari para netizen di Indonesia. Saya bacakan dua di antaranya. @Aryo Kusuma mengatakan, saya usul digantikan oleh Ali Muchtar Ngabalin. Bagaimana ya nasib PDIP kira-kira kalau dipimpin oleh seorang Ali Muchtar Ngabalin? Lalu ada @Herman Rimba yang mengatakan, saya usul calonnya Denny Siregar atau Abu Janda. Atau titik-titik tanda tanya, bantu nambahin dong kawan-kawan. Nah, menanggapi komentar dari Herman Rimba tersebut, apakah para sahabat Saiful Zaman sekalian mempunyai nama calon-calon yang bisa ditambahkan untuk menggantikan Ibu Megawati Soekarno Putri? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, sahabat semua bisa memberikan support dalam bentuk finansial dengan berdonasi ke rekening ini. Jangan lupa juga untuk mengkonfirmasikan sekaligus kita membangun silaturahim dengan lebih personal melalui WhatsApp di nomor ini.